Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan ya, saya berjumpa lagi bertemu dalam rangka ya, pelajari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kitab apa ya, kawan? Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Al Al-Mulakhas. Ya. Buah karya Syekh siapa? Siapa penulisnya? Saya Soleh Al-Fauzan. Ya, Shalih Al-Fauzan. Filullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau ya, dan orang tua beliau dan kaum muslimin semuanya. Ikhwani fillah azani Allah wa yakum, seperti biasa sebelum kita masuk ke pelajaran baru, alangkah baiknya kita murojaah singkat, murojaah yasirah. Asallallahu al-karim rabbal arsyil azim an yarzuqana wa iyyakum al-ilman nafi' wal amalus salih ya arhamar rahimin. Baik, kemarin kita telah membahas tentang bab fi ahkamit thaharah wal miyah. Bahwasannya salat merupakan rukun yang kedua dari rukun-rukun Islam, dan ini menjadi identitasnya seorang mus identitas seorang apa? Muslim. Muslim. Iya, pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Ini dia, salat. Bahkan ini menjadi apa? Amalan yang akan dihisap, amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? As Salat. as-shalah. Hmm. Kemudian juga kemarin kita telah membaca terkadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa afan eh, salat disebutkan di dalam banyak tempatnya di dalam Al-Qur'an. Ala sifati mutanawiah, sifatnya bermacam apa namanya dengan bentuk yang bermacam-macam. Fataratan ya'murullah bi iqamatiha, kadang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan salat. Salat. Hmm. Ada yang tahu dalilnya? Banyak ya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 kalau tidak salah. Wa aqimus sholah, ini Allah memerintahkan dan tegakkanlah salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar Roki'in. raki'in. Ya. Dan dirikanlah salat kata Allah. Ini Al-Baqarah ayat 43. Itu bisa catat. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Ruku. Ini menunjukkan akan apa namanya salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Warka'u ma'ar raki'in. Ini diantara ya, dalil Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menegakkan salat. Wa aqimus salat. Kemudian wataratan yubayyinu maziyataha. Kadang Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan apa? Maziyataha. Apa maziyataha, ya kawan? Keistimewaan. Keistimewaan salat. Apa keistimewaan salat? Di antaranya salat dapat mencegah perbuatan keji dan Munkar. mungkar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah" dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa tadi? Wa aqimus shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu di antara keistimewaan salat. Di antaranya juga salat sebagai penolong. Ya. Wasta'inu bisabri was shalah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat sebagai sifat orang yang beruntung ini keistimewaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman itu, yaitu yang mana mereka mengerjakan salat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun, beruntung. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang beriman yang menegakkan salat. Sholat. Masih banyak ya. Kemudian lagi wataratan kadang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahalanya pahala sholat. Ada yang tahu dalilnya? Di antaranya pahala sholat yaitu eh, apa namanya? Pahalanya berupa surga, surgatul firdaus. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafidun" dan orang-orang dan mereka yang menjaga salat mereka, ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Oh, itu. Yaitu yang mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun. Quran surah Al-Mu'minun ayat 9 sampai 11. Tuh nanti antum cek lagi Al-Mu'minun. Ya, di antara Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pahala salat. Di antaranya pahalanya surga Firdaus yang menjaga salatnya itu. Wataratan yakrinuha fis ma'as sabri wal amri bil isti'anati bihi ma'ala syada'idi. Terkadang ya Allah menghubungkan salat bersama kesabaran. Apa dalilnya? Ini sangat masyhur sekali. Surah Al-Asr, Ustaz. Surat Al-Asr gimana? Al-Kausar ya. Gimana dalilnya? Wal Asr. Surat Al-Asr. Al-Asr. Innal Yang Ustaz. insana lafi khusr ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Enggak, yang apa ya ada kaitannya sholat dengan kesabaran. Nah, Wasta'inu bisabri was salat. iya surat apa itu? Al Al-Baqarah, Ustaz. iya betul Hasan. Surah Al-Baqarah ayat 45 mungkin atau Lupa, nanti Ustaz. cek lagi. Iya, ayat 45 mungkin. Nah, nanti dicek lagi ya. Intinya wasta'inu bis sabri was salat dan minta tolonglah ya. Apa dan minta pertolongan kepada Allah tentunya dengan bisabri dengan sabar wassalah digabungkan sabar dengan salat. Sholat. Heeh. Wal amr bis wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kalau ada permasalahan, nah kita minta tolong sama Allah. Tadi surah Al-Baqarah tadi bis sabri wassalah. Ada masalah antum
sabar, kan malah berontak. Ya, sini. Sabar. Ada kezaliman, sabar. Khususnya lagi ya kita merinci di sini, kita khususkan dalam menghadapi kezaliman pemimpin misalnya. Maka nasihat Nabi untuk bersabar. Ya, tidak untuk diberontak, sabar. Kalau kita mengaku untuk mengikuti Nabi, maka kita ikuti perintahnya. Ya, barang siapa yang melihat ya, atau tidak disukai dari pemimpinnya, apa fal fal yasbir, maka bersabarlah, kata Nabi SAW. Man ra'a min amiri syai'an yakrahu fal yasbir. Barang siapa yang melihat yang tidak disukai dari pemimpinnya, fal yasbir, maka bersabar. Ya, bukan untuk Nabi tidak memerintahkan untuk turun di jalanan dan yang lainnya, namun untuk bersabar. Bagaimana caranya tadi? Bisobri wassalah, dan sholat. Adukan kepada Allah. Sudah cukup seperti itu. Maka endingnya juga apa? Bagus. Tidak ada kerusakan. Bahkan tidak ada yang terbunuh jiwa. Islam itu sangat indah sekali. Sudah diatur sama Islam. Namun sayangnya sekali lagi, ya terkadang ya ada beberapa yang tidak mengikuti ajaran Islam. Bahkan dari adab buang hajat pun Islam sudah mengajarkan. Sangat lengkap Islam itu, Masya Allah. Taib. Dan sholat ini juga merupakan apa? Kesejukan mata Rasulullah SAW di dunia. Dan sholat juga merupakan apa? Hilyatun Nabiyyin. Apa Hilyatun Nabiyyin? Hmm? Perhiasannya para Nabi. nabi. Wasyiarus sholihin, dan syiarnya orang-orang yang soleh. Nah, sholat itu. Mau datang ke masjid ini. Ini menyiarkan orang-orang yang soleh seperti itu. Dan sholat merupakan silatun bainal abdi wa baina rabbil alamin. Dan hubungan antara seorang hamba dengan Rabbnya. Nah, ya, kemarin kita juga membahas tentang apa ya, Wan? Hadas. Nah, ya, Anak pernah tuh ngasih hadas itu apa? Ada yang tahu? Bahasan tentang hadas. Pengertian Eh, hadas. yang anak fahami suatu sifat yang ada pada diri seseorang yang menghalangi untuk mengerjakan yang disyaratkan, Ustaz. Iya, betul. Contohnya, Eh, sholat diisyaratkan harus ada apa? niat, Harus ada wudhu. Ya, wudhu, naam. maka ketika ada hadas, apakah bisa sholat? Tidak, Tidak. Ustaz. Tidak bisa karena dia penghalang tadi ya. Yamna. Nah, ada penghalang tadi hadas itu. Maka di sini terusan dzalika li'anna hadas yamna as-shalah, maka hadas ini seperti bagaikan apa? Kufel. Apa kufel? Bagaikan gembok ya yang diberikan kepada al muhdif. Muhdis itu orang yang berhadas. Kalau muhdas apa? Muhdas. Perkara yang baru, bid'ah. Baru. Nah, Faidah tawad doa, ketika dia wudhu, maka inhalal kuflu, maka gembok itu terbuka. Terbuka. Iya. Mana sampai mana kita ini? Sudah lewat ini. Insya Allah. Kemudian juga ya.
Syarat sah sholat, tentunya Islam kemarin ya, nah, ya, bahas itu. Kedua, waras akalnya, tamyiz, umurnya, umur Membedakan iya, kurang lebih dari umurnya berapa? Kurang lebih 7 tahun ya, tujuh tamyiz. Mm, 7 tahun kemarin. iya. Dalilnya apa? Nabi SAW memerintahkan wa'muru auladakum apa? Muru ya, muru auladakum bis shalah. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat. Sholat. Wahum abna'u sab'i Sabi. sinin. Sedangkan umur mereka 7 7 tahun. Nah, kita yang ada sudah punya anak, kita didik. Kalau sudah umurnya 7 tahun, perintahkan untuk sholat. Kalau sudah umur 10 tahun Nabi masih enggan-enggan, masih malas-malasan, pukul dengan pukulan yang mendidik. Bagaimana Nabi SAW pernah memerintahkan wadribu auladakum wahum asri sinin al qala Nabi SAW. Pukul, tapi pukulan yang mendidik ya, untuk melaksanakan sholat seperti itu. Ini kalau punya anak juga harus dididik. Kalau misalnya belum sampai umur tamyiz ya, kiranya mengganggu orang-orang yang sholat ya, jangan dibawa ke masjid. Ini mengganggu orang-orang yang sholat. Kemarin tuh ada Jumat saya masih umur berapa ya? 3 atau berapa ya? Lari-lari Jumatan. Akhirnya ada orangnya itu sudah tua. Hmm. Sampai akhirnya teriak setelah sholat itu. Ribut itu. Gara-gara anak itu. Ya ada hikmahnya. Ya agar orang tua bisa lebih mendidik anak-anaknya jangan ramai. Kalau bisa sudah tamis diajak apa? Diajak ngomong itu diberitahu. Ya, jangan ramai. Tapi kalau masuk belum bisa di rumah aja. Karena memang dia belum diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Belum belum apa namanya? Belum tamyiz. Ya, belum biasa diajak ngomong. Seperti itu. Baik. Kemudian juga dukhul wakat, maksudnya waktu, tohar, bersuci dan yang lainnya. Ini juga makna toharoh secara bahasa apa? An-nadhafah wan nazahah, bersihan, sucian, anil akdar, hissiyah, kotoran-kotoran yang hissiyah, yang apa hissiyah itu? Yang bisa diraba, ma'nawiyah, atau yang tidak bisa diraba. Itu toharoh secara bahasa. Dan maknanya secara syariat adalah irtifaul hadas wa zawalun najas. Ini untuk menghafalkan ya, secara toharoh, secara bahasa, secara syariat itu apa? Secara syariat irtifaul hadas wa zawalun najas. Angkatnya hadas dan hilangnya Hadis. najis. Kalau antum pakai bahasa Arab hafalin tambah afdol. Irtifaul hadas wa zawalun najas. Betul. Baik. Gimana cara menghilangkan hadas? Dengan menggunakan Air. air. Ya. Bahan niyah. Sama adanya niat. Dijamil badan. Seluruh badan kalau hadasnya hadas besar. Besar. Au fi a'dha'il arba'ah. Atau anggota badan yang empat. Ingkana hadasan asgoro. Kalau hadasnya hadas kecil. Kecil. Apa itu empat anggota tubuh? Anggota Wajah, tubuh yang empat. Wajah, tangan, tangan, kepala, sama kaki. kepala sama kaki. Ya. Nah, nih, saya baru masuk wagoro dunal an dan eh, maksud kita sekarang ini dalam pembahasan ini adalah penjelasan sifatul ma, sifat air yang boleh untuk digunakan untuk bersuci, ya. Dan air yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Jadi di sini kita bisa bikin apa namanya itu eh, kesimpulan bagan yang namanya itu, yang di apa
kelompokkan, dipetakan bahwasannya air, ya pembagian air ada dua kalau di sini. Namun di pembagian lain, di buku yang lain ada tiga. Ya, apa saja itu? Air yang suci, yang Sucikan. mensucikan, namanya tuhur, at-tuhur. Kalau yang berikutnya lagi, at-tahir. Apa tahir itu? Suci, Tidak namun mensucikan. tidak bisa mensucikan. Nah, ini yang berikutnya adalah air apa? Suci. Najis. Najis. Tidak boleh digunakan kalau najis. Nah, ini ya. Kita akan bahas tentang air, nih, sifatul air. Ini sudah ini ya. Kemudian, ini kemarin at-tuhur atau bisa hafalkan juga ini. Kasih stabilo kalau punya stabilo atau kalau punya bukunya dan stabilo biar mudah untuk menghafal. At-tuhur itu apa? Wat tahir fi dzatihi al-mutahhiru li ghairi, yaitu suci secara zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Itu tahur. Itu sifat apa yang pembagian air yang pertama at-tahur. Contohnya apa tadi? At-tahur, Air hujan, air hujan, nazilan minas sama, ya air hujan. Lagi kal matar. Ah, laut, kemudian Air Air pegunungan ya. laut. air laut, Ya. air pegunungan. Ya kalau apa namanya? Ya dari air hujan ya, air pegunungan itu kan atau apa? Ya kalau murni nggak tercampur dengan apapun masih terbentuknya namakan air maka itu boleh ya. Itu tahur masuknya. Jarian fil art atau sumber, Mata air. ya air, air yang mengalir di atas muka bumi tadi ya, air pegunungan mungkin ya ini masuknya juga. Kamail anhar, air Sungai. sungai, wal uyun sumber air ya, ini termasuk sumber air ini air pegunungan bisa jadi. Wal abar, apa abar itu? sumur, Abar, air sumur, wal bihar dan air laut. Aukana muqattaron atau air yang disuling seperti itu dan berubah menjadi air pada asalnya. Itu maka itu dimasuk kelompok at-tahur. Paham tuh ya, ikhwan? Seolah Ustaz. Ya, sama lainnya. at-tahur. Air yang at-tahur ini maka dia yang boleh untuk digunakan untuk bersuci Suci. nal hadas wan najasa dari hadas dan najas. Namun kalau berubah wa intaghayyarot kemarin ya wa intaghayyara bin najasatin, kalau berubah dengan atau tercampur dengan sesuatu benda yang najis, lam lam yajus, nah, tidak boleh digunakan untuk bersuci tanpa adanya khilaf di sini. Wa in taghayyara syai'in tahir, namun kalau di sini apa namanya persentasenya lebih banyak, ya bisa merubah si apa warna, apalagi misalnya warna, bau berubah, baunya itu berubah, apalagi ya rasa ya, warna, Rasa Ustaz. bau dan rasa ya, rasanya sudah berubah, maka ini ya tidak ada khilaf, maka itu termasuk air yang najis seperti itu. Wa in taghayyara bi syai'in tahir, kalau apa namanya eh taghayyara berubah dengan sesuatu yang tahir atau tercampur dengan benda yang suci yang tidak mendominasi, jadi masih banyak airnya seperti itu. Fasahih min qauli al ulama sihatu tatahhuri bihi aidan. Maka yang benar adalah dua pendapat ulama yaitu apa bolehnya digunakan untuk bersuci juga. Kemarin sampai qala Syekhul Islam, nah, sampai sini.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alut taghayyuri al-ma'i yasir al-katsir bit-tahirat. Adapun masalah berubahnya air al-yasir yang sedikit ataupun yang banyak bit-tahirat dengan sesuatu benda yang suci, kal isnan, apa isnan itu? Semacam daun-daunan. Ya, semacam daun-daunan isnan, nanti antum cari sendiri. Wasobun dan sobun, apa? Sobun, wasider dan apa sider? Ada yang tahu? Bidara. Iya, daun bidara, wal khitmi. Ada yang bilang bunga kembang sepatu, watorob dan tanah, wal ajin, sisa adonan. Jadi antum kalau ngadon sesuatu kan ada sisanya itu kan, nah, antum campur dengan air, nah gitu loh. Ajin, sisa adonan, roti, wa ghairu dzalika mimma qad yughayyirul ma, dan yang lainnya yang terkadang bisa merubah air, mislul el ina, contohnya wadah, idza kana fi atharus sidr, apabila ada sisa-sisa sidra, apa sidr itu, daun bidara, Nah, iya, daun bidara au khitmi. Khitmi itu tadi apa? Bunga bunga kembang sepatu. Wa wudi'a fihi ma, tempat tersebut diletakkanlah air, fataghayyara bihi, maka berubah ya kan? Karena ada campurannya tadi. Ma baqa ismil ma, ya, di sini. Nah, ma baqai ismil ma, selama tetap disebut air, ya. Fahada fi qaulan ma'rufan lil ulama. Maka hal ini ada dua pendapat yang ma'ruf di kalangan para ulama. ulama. Hmm. Gimana pendapat antum kira-kira ini? Kalau sudah sampai apa, boleh nggak dibuat untuk berwudu? Hah? Jadi air ya kan, ada wadah nih. Wadahnya itu bekas adonan kue misalnya. Kata di sini al-ajin, sisa adonan kue. Atau mungkin daun bidara, sisa ada bekas-bekas daun bidara. Antum taruh tuh air. Antum gunakan air ini untuk berwudu, boleh tidak? Tidak ada najis mungkin boleh Ustaz ya? Ya enggak, tentunya enggak najis kan, dia Iya. suci kan. Daun bidara kan suci, enggak najis. Adonan kue juga enggak najis ya insya Allah. Ya yang enggak najis. Nah, boleh nggak digunakan untuk berwudu? Tapi dari bau mungkin berubah Ustaz ya? Bau berubah ya. Mungkin ya, bau berubah. Rasanya juga, namun ini lebih dominan sekali lagi. Masih apa? Dominan. Maaf Bapak Ismil ma. Ya, masih dominan banyak airnya. Boleh Ustaz. Masih boleh boleh ya. Ustadz. Iya. Ini ya, ada jawabannya insya Allah kita baca. Sumada koroha ma'abayanin wajil kuli kaulin. Sumada koroha. Siapa yang mendakor? Siapa ini failnya? Para ulama. Syekhul Islam. Betul. Syekhul Islam menyebutkan, kemudian Syekhul Islam menyebutkan ma'abayani wajhi kuli kaul. Syekhul Islam menyebutkan bersama apa, penjelasan di setiap dari setiap perkataan, warajjahal qaul bisihati tatahuri bihi, dan merojihkan, menguatkan pendapat bahwasannya sah air tersebut digunakan untuk Bersuci. bersuci. Faqala, beliau mengatakan huwas shawab, dan yang benar, apa, hal tersebut benar, boleh digunakan untuk bersuci. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qol, berdalil dengan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Meskipun permasalahan ini permasalahan yang apa namanya khilaf ya ikhwan ya. Nanti dijelaskan di belakang. Ini permasalahan khilaf namun yang rojih ya sihhatu tatahuri bihi.
boleh digunakan untuk bersuci. Ini khilaf. Masalah fikih, masalah yang luas, itu nggak usah menggada. Ya. Secara apa? Masalah yang furu. Fikih dalam masalah usul ada tidak? Allahu alam Ustaz. Ada masalah usul diantaranya apa? Seperti wudhu, ya kan? Wudu ya. Kita mau sholat, apakah harus berwudhu? Nah, Iya. Ada khilaf nggak di situ? nggak ada. Tidak ada sepakat para ulama fikih kalau mau sholat maka harus berwudhu terlebih dahulu. Itu masalah fikih secara usul. Ada lagi yang furu seperti ini macamnya. Ada khilaf. Nah, saling kuat ada dalil satu dengan yang lainnya membawakan dalil. Namun yang roji adalah yang ini. Kalau saya Soleh Fauzan merojikan ini nanti di belakang ya nanti antum bisa lihat sendiri bahwasannya ini juga Syekhul Islam juga merojihkan bahwasannya boleh digunakan untuk bersuci. Selama ini tadi airnya lebih dominan dan tercampur dengan sesuatu benda yang apa? Tohir, apa yang suci, kan yang najis. Masih dominan airnya. Nah, seperti itu. Allah alam bisawab. Fa in kuntum marda aw ala safarin. Wa in kun wahai orang-orang yang beriman apabila kamu hendak melaksanakan sholat. Ya, apa namanya? Mana sih? Ini. Wa in kuntum jikalau anda bacakan yang lengkap dulu ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ini yang ayatnya ya, yang lengkap. Ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahiru wa in kuntum mardo wa in kuntum mardo dan jika kamu apa mardo itu sakit Sakit. au ala safarin atau dalam keadaan Safar. safar perjalanan atau kembali dari tempat buang air au jaa ahadum minkum minal ghaid atau ya tadi kembali dari buang hajat au lamastumun nisa di sini para uh, aku bisa buka di tafsir Muyasar itu au lamastumun nisa ini hubungan Ya, apa ada. ya suami istri lamastumun nisa falam tajidu ma tidak mendapatkan air fatayammamu sa'idan thayyiban maka bertayamumlah dengan apa? Dengan debu yang baik atau Baik. suci. Suci. Wamsahu biwujuhikum. Ini ada fikih apa tayamum. Wamsahu biwujuhikum wa aidikum min. Dan usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Wa qauluhu falam tajidu ma'an. Falam tajidu tidak mendapatkan air. Nakirah fi siyakin nafyi. Ini mana yang nakirah? Itu sudah bisa yang bisa bahasa, sudah belajar bahasa Arab sebelumnya. Nakirah Ada itu yang apa? Ustadz. Iya, Nakiro yang umum. umum. Ya, yang tidak ada alif lamnya. Misalnya seperti ini. Ma'an. Ini nakiroh. Nakiroh fis yakin nafi. Dalam bentuk redaksi yang apa peniadaan. Falam tajidu ma'an. Faya ummu kulla ma huwa ma. Maka meliputi apa? Suci ya. Seluruh sesuatu itu meliputi ma huwal ma. Yang dia adalah air. La farqa fi dzalika bainan nau'in wa nau'in. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Faida adimal ma kalau tidak ada air, jika tidak ada air atau jika air tidak ada, au ajaza an istimalihi ma wujudihi atau
Apa ajas itu? Ya, tidak mampu untuk menggunakan air. Sedangkan air itu ada, fa innallaha qad ja'ala badalahu turab. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan penggantinya yaitu adalah at-turab, tanah, ala sifatin isti'malihi, sesuai dengan sifat penggunaannya. Bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi. Nabi SAW telah menjelaskan dalam sunnahnya, wasayati taudihu dzalika insyaallah fi babihi, dan insyaallah akan dijelaskan pada babnya. Ada babnya, bab tayamum. Wa hada min lutfillahi bi ibadihi, dan ini merupakan kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, karunia Allah Subhanahu wa taala pada para hambanya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya. Wa raf'il haraj anhum, dan mengangkat haraj, kesusahan kepada mereka, ya. Qala ta'ala wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal qa'id aw lamassumun nisa falam tajidu ma'an faytayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Tadi sudah jelaskan. Qala Ibnu Hubairah, berkata Ibnu Hubairah, wa ajma'u ala anna taharah bil ma' tajibu ala kulli man lazimat hussolatu ma'a wujudihi. Ibnu Hubairah berkata, sepakat, ulama telah sepakat bahwasannya at-thaharah, bersuci dengan air, wajib, ya, tajib atas setiap yang diwajibkan salat. Salat itu diwajibkan baginya. Ma'a wujudihi, sama adanya air tersebut. Kain adimahu, kalau seandainya tidak ada air, fabadalahu, maka diganti. Itu apa tadi? At-turab, Tebu. tayamum. Walikaulihi Ya. ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau tidak ada air, maka bertayamumlah dengan sa'idan thayyiba, debu yang suci. An-Nisa. Walikaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an litahhirakum bih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan pada kalian dari langit berupa air, yutahhirakum bih, untuk mensucikan kalian dengannya. Wa hadza mimma yadullu ala azamati hadal Islam. Ini menunjukkan, ya, apa? Menunjukkan akan keagungan Islam. Alladhi huwa dinut thaharah. Islam adalah agama thaharah, bersuci. Wan nazahah, sucian. Al-hissiyah wal ma'nawiyah, baik secara hissiyah, ya, atau ma'nawiyah. Kama yadulu ala dzalika, kama yadulu dzalika ala azamati hadis salah. Sebagaimana, nah, ini juga menunjukkan akan keagungan apa ya, Ikhwan? Apa? Salat. Sholat. Haitsu lam yasih ad-dukhul fiha biduni taharataini. Yang mana tidak sah salatnya, tidak apa? Tidak sah salat kecuali apa, ya, tanpa toharoten, tanpa dua toharoh, dua kesucian. Apa saja itu? Toharotul ma'nawiyah minasyirik, toharoh maknawi yang tidak bisa diraba, yaitu dari kesyirikan, harus Kesyirikan. suci dari kesyirikan. Fatahhir a'malaka minasyirik. Apa itu? Dalam surah salah saya itu. Wasiyabaka fatahhir, ai tohir a'malaka minasyirik. Sucikanlah amal-amalanmu dari kesyirikan. Ini berarti toharoh maknawiyah, ya, yang tidak bisa secara makna, yang tidak bisa diraba. Wadzalika bitauhid, dan hal tersebut, ya, direalisasikan dengan tauhid. Wa ikhlasul ibadati lillah, ikhlasnya ibadah hanya kepada Allah, bukan karena makhluk. Nah, hati-hati ini juga.
Sholat ingin dilihat manusia. Ini bukan karena Allah berarti, karena manusia. Sedangkan sholat itu harus suci secara maknawi dan hissi. Ya, maka ketika dia sholatnya bukan karena Allah, ini juga bahaya. Khawatirnya tidak diterima sholatnya. Ya. Kemudian juga watoharoh harus toharoh, ya, hissiyah minal hadas wan najasah harus bersuci secara hissiyah itu dari hadas atau dan najis. Wadzalika yakunu bil ma au ma yakumu maqamahu. Hal itu bisa direalisasikan toharo dengan air atau yang bisa menggantikan atau yang apa namanya bisa menggantikan air, kedudukan air itu tayamum. Kemudian wa'lam annal ma idza kana baqiyan ala khilqatihi lam tukhalidhu madatun ukhra fa huwa tahur bil ijma. Ini kata Syekh siapa? Syekh Soleh Al Fauzan. Fauzan. Dan ketahuilah, ilmuilah bahwasannya air idza kana baqiyan secara apa namanya itu? Apabila masih dalam keaslian entah ciptaannya masih asli, misalnya air hujan, air apa lagi, air laut dan yang lainnya, lam tukhalidhu madatun ukhra, tidak tercampur dengan benda yang lain, makanya disebut tahur. Pembagian air yang pertama itu at-tahur. Apa tahur itu tadi? Ikhwan, apa Hmm. arti tahur? Atau buka lagi buka antum itu tahur. Hmm. Tahirun fi dzatihi al-mutahhiru li ghairihi. Hasan, Masya Allah Faris, Barakallahu fiik. Ya, tahur itu tohir, suci secara zatnya dan bisa mensucikan yang lainnya. Maka ini ya tadi tidak tercampur dengan benda yang lainnya, maka ini adalah tohur, masuk yang pembagian air yang pertama tadi. Bil ijma. Hmm, Sepakat para ulama, ini tohur. Wa in taghayyara ahadu awsafi salasah, jikalau berubah salah satu sifat yang tiga, rihuhu, salah satu sifat yang tiga itu ini, rihuhu, baunya, au ta'muhu, rasanya, au launuhu, atau berubah warnanya, binajasatin, dengan benda yang najis, bahwa najisun bil ijma, maka ini dikatakan air yang najis. Sifat pembagian sifat air yang ketiga itu najis bil ijma, sepakat ya. Kalau berubah apa tadi? Salah satu sifat yang tiga. Apa saja? Bau, 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 rih, rasa, rasa, to'am, warna. dan warna, launuhu. Dengan benda yang najis, maka disebut air najis bahwa najisun bil ijma. La yajuzu isti'maluhu. Nggak boleh dipakai air yang najis itu. Berpakai untuk berwudu. Boleh nggak? nggak boleh. Boleh. Tidak boleh. La yajuz isti'malu. Karena apa? Najis tadi. Ya. Wa in taghaya ahadu awsafi bi mukhalatati madatin tahiratin wa in taghayyara ahadu awsafi bi mukhalatatin madatin tahiratin kal awraq al asjar awis sabun al isnan wasir aw ghairi dzalika minal mawadi tahirah walam yaglib dzalika mukhalitu alaihi fali ba'dil ulama bidzalika tafasilun wa khilaf. Nah, ini kalau seandainya berubah salah satu sifatnya dengan eh, tercampurnya dengan benda yang suci, seperti contohnya daun daun-daun pohon, daun-daunnya pohon, atau sabun,
awil isnan, sidr, apa daun bidara, au ghairi dzalika atau yang lainnya min mawadit thahirah dari benda-benda yang suci, walam yaghlib dzalika mukhalitu alaihi dan tidak mendominasi ya tercampurnya tersebut apa namanya eh, ya tidak apa jadi sesuatu yang tercampur tadi tidak mendominasi air ya. Jadi airnya masih lebih banyak persentasenya. Fali ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Maka sebagian ulama ada yang menjelaskan secara terperinci dan ada juga khilaf, ada khilafnya. Tadi ya yang apa namanya itu yang di awal tadi itu. Fasahih wasahih anahu tahur. Nah, ini Syekh Al-Fauzan apa namanya? Beliau mengatakan maka yang benar adalah tahur, bahwasanya itu tahur, suci dan sucikan. Yajuzu tatahhuru bihi minal hadas. Boleh digunakan untuk bersuci dari hadas. Wa tatahhuru bihi minan najas. Boleh digunakan untuk bersuci dari najis. Fa'ala hadza yasihu lana an naqul. Maka oleh karena itu atau berdasarkan hal ini fa'ala hadza, berdasarkan hal ini yasihu lana boleh ya kita mengatakan boleh kita mengatakan inal ma yang qasimu ila qismain. Air, pembagian air ada berapa macamnya di sini? Ya, mana semua ya? Tidur apa? Tiga ya Ustadz. Iya, kalau di sini saya ini ada berapa? Oh, Dua dua, dua. Iya, Si. dua. Nah, kira tidur. Udah banyak penjelasannya tidur kan ini juga bahaya juga. Taib, soalnya enggak ya, enggak tidur. Inal ma yang qasimu ila qismain. Sehingga air ini terbagi menjadi dua. Kalau saya Saleh Fauzan. Namun di kitab lain ada tiga yang tadi itu. Namun tidak apa ya tidak keluar intinya sama tadi cuma dibagi jadi terperinci lagi akhirnya jadi tiga kalau ini dua beliau al-qismul awal tahur air yang pertama yaitu tahur yasiu tatahuru bihi yaitu Suci. at-tahur apa tahur tadi tahirun bidzatihi wa Suci. Wal mutahhiru li ghairihi. wal mutahhiru li ghairi ini dihafalkan antum pakai bahasa Arab kalau bisa. Demikianlah ilmu antum pernah baca perkataan siapa ya itu pokoknya intinya difahami dulu. Pertama ini dengarkan istima. Soalnya gitu ya istima. Dengarkan. Wal fahmu. Pahami. Wal hifdzu. Kemudian hafalkan. Nah, itu hafalkan kalau bisa. Mudah insya Allah. Tahirun bidatihi wal mutahiru li ghairihi. Itu tahur. Maka boleh digunakan untuk bersuci. Ini air yang bagian yang pertama. Sawa'un kana bakian ala khilqatihi au kho kholatathu madatun tahiratun lam taglib alaihi wa lam taslub busmahu. Baik ya, air itu secara asalnya apa namanya? Penciptaannya itu secara asal penciptaannya itu memang sudah Suci. suci ya. Seperti tadi ya, air hujan, air laut ya, seperti itu. Atau mungkin tercampur dengan benda yang suci namun tidak mendominasi ya. Benda yang suci itu tidak mendominasi bisa jadi berubah airnya atau secara total tidak walam taslubhu ismahu dan tidak menghilangkan yang namanya air. Di, contohnya ini ya, air ya, dimasukkan kopi misalnya. Yang mana kopi tersebut mendominasi maka hilang tidak nama airnya.
air Ya. aslinya hilang. Nah, maksudnya Hilang seperti itu. Ustaz. Mm. Maka ini menjadi air kopi. Intinya apa namanya masih ada nama airnya. Nah, maka itu tahur. Boleh digunakan untuk bersuci, mensucikan yang lainnya. Kemudian yang kedua, akis musani najis. Jam berapa ya? Oh, Jam sudah lewat. 7 Ustaz. Afan, ya, minta sedikit waktunya, habis ini selesai insya Allah. Nah, Ustaz. Alkis musani sebagian yang dua yaitu najis. Lah ya jus malu. Namanya najis tidak boleh dipakai. Ya. Membuat wudhu nggak bisa. Falayar fal hadas karena tidak bisa mengangkat hadas, tidak bisa menghilangkan hadas. Wala yuzilun najas dan tidak menghilangkan najis. Wahwa ma taghayyara ahadu awsafi bin najasa. Dan dia apa namanya yang berubah salah satu sifatnya disebabkan oleh najis. Wallahu taala a'lam. Jadi intinya di sini ya ikhwan, ya ada dua di sini ya pembagian air. Itu apa saja? Maun tohur Tahurun dan najisun. 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 Iya, gampangnya seperti itu. Atau kalau kita perinci lagi, ada tohur, satunya lagi apa? Tohir. Tohir. Ya, suci dia. Apakah bisa mensucikan? Tidak, Ya. tidak bisa. Tohir itu tidak bisa mensucikan. Contohnya apa? Ada yang bisa memberikan contoh? Air teh. Ya betul, air teh, air kopi, air susu, air jus. Suci tidak? Suci. Suci. Apakah bisa mensucikan? Dipakai wudhu? Tidak. Tidak Tidak. bisa. Ya, itu namanya tohir. Jadi kisman yang kedua. Ya juga yang ketiga itu najis, tidak bisa digunakan. Wallahu taala alam. Ini yang bisa Anda sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf mengambil waktunya beberapa menit. Semoga bisa bermanfaat. Jazakumullah Amin. khairan. Ana akhiri subhanahu wa bihamdika. Asyhadu la ilaha illa سبحانك anta اللهم astaghfiruka wa atubu ilaik. وبحمدك أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum أنت warahmatullahi أستغفرك وأتوب إليك wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله Waalaikumsalam وبركاته warahmatullahi wabarakatuh.